Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi bincang pagi ini. Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada 3 wanita dalam sejarah gitu ya, yang mereka itu ternyata tidak main-main. Mereka bisa, memiliki peran yang besar gitu kan. Kita mulai dari yang pertama, wanita yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Beliau adalah istri Rasul Muhammad SAW. Jadi bahkan Rasul sangat mencintai Khadijah, karena Khadijah ini sungguh luar biasa bantuan beliau terhadap perjuangan Rasulullah gitu kan. Nah, ini Masya Allah, ketika Rasul menerima wahyu yang pertama itu di Gua Hiro, beliau mengalami sesuatu yang tidak pernah beliau alami sebelumnya kan. Dalam sejarah disebutkan beliau sampai merasa merasa ketakutan, merasa takut gitu. Ketika Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, surah Al-Alaq 1-5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Rasul kaget, takut. Beliau sampai gemeter, kemudian beliau kembali pulang ke rumah gitu kan. Sampai di rumah, sang istri menyambut dan melihat betapa suaminya, Rasulullah ini sangat tidak seperti biasa gitu kan, sangat ketakutan. Khadijah menenangkan, didatangkan oleh Khadijah, ya Rasul ceritakan apa yang terjadi. Khadijah menenangkan, dengan penuh keyakinan Khadijah menenangkan, "Wahai suamiku, Anda itu seorang yang luar biasa, seorang yang tidak pernah berbuat buruk, menyantuni tamu gitu kan, suka mendamaikan manusia, sangat jujur." Jadi beliau ceritakan kebaikan-kebaikan Rasul itu. Tidak mungkin Allah akan mencelakai Anda. Jadi itu keyakinan Khadijah. Dan ini menenangkan Rasul. Nah, Masya Allah ini. Padahal ya Khadijah pun tidak tahu apa yang terjadi gitu kan. Tetapi dengan dengan kelembutan hati beliau, dengan luasnya kasih sayang Khadijah ini, sehingga beliau sangat yakin apa yang dialami oleh suaminya ini bukanlah sesuatu yang buruk, karena Allah pasti melindungi suaminya, karena suaminya itu adalah manusia yang luar biasa ahli. Nah, ini peran wanita, peran seorang istri yang ternyata sangat agung gitu kan, sehingga Rasul itu, beliau katakan, ya banyak istri beliau yang lain gitu kan, termasuk di antaranya Aisyah itu, tidak ada yang paling dicemburui oleh Aisyah kecuali Khadijah. Karena Rasul selalu menceritakan kebaikan-kebaikan Khadijah gitu. Terus wanita yang kedua, ini wanita yang hidup pada masa Firaun. Beliau adalah istrinya gitu ya. Nah, bagaimana keistimewaannya? Jadi istri Firaun ini berhasil loh mengecualikan sebuah keputusan yang besar gitu kan. Sebagaimana diketahui bahwa Firaun kemudian atas informasi dari para takbir mimpi berhasil gitu kan, eee, tukang takbir mimpi Firaun ini menceritakan bahwa nanti akan ada seorang manusia dari keturunan Bani Israel yang akan mengguncangkan kekuasaan Firaun, yang akan berhasil membinasakan Firaun. Kira-kira seperti itu takwilnya. Firaun tentu kaget dan takut gitu kan. Akhirnya dia mengeluarkan satu keputusan besar. Ini keputusan yang sangat zalim dalam sejarah. Satu di antara kezaliman lain yang dilakukan oleh Firaun. Apa itu keputusannya? Yakni membunuh semua bayi yang lahir dari keturunan Bani Israel. Jadi betapa mencekamnya gitu kan.
keluarga Bani Israil kala itu, yang mereka itu hidup di Mesir ya. Firaun itu, raja Mesir, kita ketahui bersama itu. Jadi takut sekali keluarga Bani Israil, apalagi mereka yang sedang hamil gitu kan. Karena kalau lahir dan lahirnya itu adalah laki-laki, maka akan dijatuhi hukuman bunuh oleh Firaun. Menurut sejarah ada 30.000 bayi laki-laki yang berhasil dibunuh oleh Firaun. Nah, kemudian ini cerita Musa, Masya Allah. Musa kecil, ibunya melahirkan, tentu saja sebagaimana sang ibu yang lain ketakutan. Kemudian Allah ilhamkan kepada ibu Musa untuk melakukan sesuatu yang tidak lazim. Tidak lazim kan? Karena khawatir, takut, kemudian terlintas dalam benaknya, dan ini merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghanyutkan bayinya ini, Musa kecil ini, ke Sungai Nil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dihanyutkan di sungai, dan udah biarkan saja gitu. Nah, ini sekaligus juga menceritakan kepada kita nih, Allah memberikan satu pertolongan, kalau menurut saya dalam tanda kutip ya, ini pertolongan yang apa, kalau menurut ukuran manusia nih, selemah-lemahnya sesuatu gitu ya. Kalau kita ingin mengalahkan musuh kita kan dengan perencanaan yang matang segala macam. Tapi Allah tidak. Istilahnya itu Allah, santai saja, udahlah. Kalau Allah sudah berkuasa, dengan cara yang lemah pun pasti akan menang. Itu ininya, itu hikmah. Jadi dihanyutkan bayi Musa, Allah yang melanjutkan setelahnya. Pelajaran kita juga nih. Kalau sudah ketetapan Allah itu sebenarnya kita biasanya cuma merencanakan bagian awalnya kan. Saya biasa bicara begini, seperti petani gitu ya. Petani itu kan, ya bapak saya juga petani, mama saya juga petani. Jadi kerjaannya itu hanya menabur benih di tanah. Setelah itu apa? Setelah itu ya udah, biarkan, tinggalkan aja, pulang saja. Nggak usah dikontrol, nggak usah dilihat. Nanti Allah yang akan menumbuhkan akar, yang akan memunculkan lembaganya, yang akan menyempurnakan dengan daun, dengan buah dan seterusnya. Allah semua itu gitu kan. Kita apa? Hanya mengambil benih, masukkan ke dalam lubang yang sudah dibuat itu, udah pulang. Ya, bayi Musa juga demikian. Hanyutkan di sungai, ya udah. Setelah itu pulang saja. Apa setelah itu? Allah yang ngurus gitu. Musa kemudian dengan izin Allah semata, dengan takdir Allah, disampaikan ke istana Firaun. Nah, ini peran seorang wanita ya. Sampai di istana Firaun, ternyata Allah jadikan kelembutan istri Firaun ini untuk jatuh cinta dengan seorang bayi yang hanyut, yang nyampe ke depan matanya. Seperti itu. Jadi Allah yang merencanakan itu. Bayi Musa itu sampai ke permaisuri Firaun. Dan berita ini nyampe ke Firaun sebenarnya. Dan Firaun itu bukan orang yang bodoh kan. Dia seorang kaisar besar, seorang raja besar. Sampai ke Firaun dan dia tahu ini adalah akal-akalan Bani Israel. Ini akal-akalan keluarga Bani Israel untuk menyelamatkan bayinya dari sebuah keputusan besar untuk membunuh bayi laki-laki yang sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya oleh Firaun. Tahu Firaun itu. Tetapi karena desakan seorang istri, seorang permaisuri yang dia cintai, maka keputusan yang besar tadi itu dikecualikan oleh siapa? Oleh seorang istri. Istri yang minta. Seorang wanita dalam itu istrinya. Ini Masya Allah. Dan akhirnya pendek cerita memang, ya ternyata yang Allah takdirkan sebagaimana mentakbir mimpi Fir'aun tadi itu, ya bayi inilah dia yang dibesarkan oleh Musa, dan nanti dengan asbabnya Musa, maka hancurlah Fir'aun. Kita ketahui bersama, kemudian Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Seperti itu.
Iya, kemudian wanita yang ketiga, ini kisah Rasul SAW. Muhammad SAW itu dalam satu ketika, beliau dalam perjalanan, eee, sebagaimana Allah beliau bermimpi gitu ya, asal muasalnya kan beliau bermimpi bahwa, mmm, beliau dan para sahabat kaum muslimin yang ada di Madinah itu akan menunaikan umroh di Mekah gitu kan. Ini cerita Umrohul Hudaybiyah sebenarnya. Jadi pendek cerita, berangkatlah beliau beserta seluruh rombongan kaum muslimin, jumlahnya ada 1.400 orang bersama Muhammad SAW, Rasulullah yang mimpin gitu kan. Kemudian belum nyampe ke Mekah, sampai di Hudaybiyah ternyata tersiar kabar orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah itu tidak terima. Mereka mereka mengira bahwa kaum muslimin ini bukan untuk umroh tapi untuk berperang gitu. Akhirnya mereka tidak terima kalau kaum muslimin masuk ke sana untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, singkat cerita, Rasul kemudian berada di Hudaybiyah, terjadilah sebuah perjanjian antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengirim utusan ke lembah Hudaybiyah itu. Nah, pendek cerita kemudian ada satu perjanjian yang isinya itu memang mengecewakan kaum muslimin. Yang jelas mereka tahun ini tidak jadi gitu untuk melaksanakan umrah. Kita bisa bayangkan kan ada 1.400 orang yang sudah direncanakan untuk masuk ke Mekah dan menunaikan umrah ternyata nggak jadi gitu. Ya seperti sekarang lah banyak kan, sekarang nih yang orang yang umrah nggak jadi atas kehendak Allah. Nah, Rasul kemudian memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada sahabat untuk ya udah laksanakan umrah di sini. Itu kan sembelih hewannya, waktu itu kaum muslimin bawa domba yang sangat banyak dan cukur rambut kepala. Rasul perintahkan begitu kepada kaum muslimin. Tetapi ternyata tidak ada satupun para sahabat umat Islam yang ikut bersama Rasul yang jumlahnya 1.400 orang itu tidak ada satupun yang tunaikan perintah Rasul. Rasul sampai sangat khawatir. Dan menurut hemat saya, yang kalau kita baca tarikh gitu ya, Rasul itu tidak pernah begitu khawatir dengan kesetiaan para sahabatnya. Kali ini beliau sangat khawatir. Khawatirnya apa? Khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk gitu kan. Sebagaimana yang terjadi pada dua nabi sebelumnya, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Dua orang nabi ini kan banyak dari kalangan sahabatnya yang berkhianat kepada beliau. Nah, Rasul juga khawatir, jangan-jangan sahabatku ini juga akan berkhianat kepadaku, tidak tunaikan amanah perintah yang telah kusampaikan kepada. Rasul sangat khawatir. Rasul masuk ke tenda, ke kemah. Kala itu beliau membawa istrinya yang bernama Ummu Salamah. Beliau ceritakan kepada istrinya, sahabatku ini nggak ada satupun yang ikut apa yang telah kusampaikan. Apa kata Ummu Salamah? Nah, ini peran wanita, peran istri. Kata Ummu Salamah, wahai Rasul, jangan pakai lisan. Istilahnya jangan pakai ngomong. Tetapi laksanakan saja. Laksanakan apa yang kau perintahkan itu. Laksanakan bagi dirimu. Nah, Rasul memenuhi apa yang disarankan oleh istri beliau ini. Akhirnya beliau keluar tenda. Beliau sembelih hewan hewan sembelihan itu. Kemudian beliau perintahkan panggil seorang sahabat untuk mencukur rambut beliau. Udah, ternyata ini hikmahnya juga kepada kita, dakwah bil hal itu sangat efektif gitu ya. Kalau bil lisan itu tidak mampu, tapi kalau bil hal dengan perbuatan, dengan contoh itu biasanya lebih menusuk, lebih menyentuh dan lebih bisa diterima oleh khalayak. Para sahabat melihat itu satu persatu, kemudian mereka tunaikan apa yang dicontohkan oleh Rasul dengan perbuatan. Sehingga semuanya melaksanakan apa yang Rasul contohkan. Jadi tidak mesti dengan lisan. Nah, ini tiga hamba Allah, tiga kaum muslimah gitu ya. Tiga wanita dalam sejarah yang memiliki peran besar mendampingi apa mendampingi manusia yang memiliki peran yang besar juga, baik dalam kebaikannya maupun dalam keburukannya seperti sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.